Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah jamaah salat maghrib Darut Tauhid yang sama-sama mencari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala masih bisa melaksanakan kewajiban yang insya Allah akan mendatangkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap dilimpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah jamaah Masjid Darut Tauhid yang saya hormati, di kesempatan yang berbahagia ini sampai nanti menjelang waktu Isya kita akan belajar ta'lim tentang amalan yang akan senantiasa memberikan hisab yang ringan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Insyiqaq, fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Nanti di yaumal qiyamah kata Allah subhanahu wa ta'ala akan ada hisab ataupun perhitungan amal dari manusia. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Diumpamakan kata Allah subhanahu wa ta'ala, orang pada hari kiamat itu akan ada dua golongan. Yang pertama, pada saat itu Allah subhanahu wa ta'ala mengumpamakan kepada manusia biyaminih, diberikan kitab amalnya itu adalah dengan diberikan kepada tangan yang kanan. Perumpamaan tamsil, kalau bapak ibu jamaah rahimakumullah yang hadir di Masjid Darut Tauhid ini, biasanya kalau memberi, misalkan memberi makanan itu biasanya menggunakan tangan yang kanan. Kalau orang nerima juga biasanya yang baik itu dengan tangan yang kanan. Maka ketika seseorang diberikan makanan atau pemberian orang lain, maka yang terbaik itu memberikan dengan tangan yang kanan. Beda halnya orang akan merasa tidak enak ketika seseorang memberikan barang, sesuatu ataupun bentuknya makanan kepada seseorang dengan memberikan dengan tangan yang kiri. Nih pak, nih bu, nih dek, nih kakak, dengan tangan kiri. Maka seseorang itu akan merasa tidak nyaman dengan perbuatan kita. Nah pada saat itu Allah subhanahu wa ta'ala mengumpamakan kepada kita di yaumal qiyamah, fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Pada saat itu manusia akan ada dua golongan. Manusia yang akan diberikan kitab dengan kitab amalnya di sebelah kanan, maka fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Maka orang yang diberikan buku catatan amalan kebaikannya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Maka orang tersebut itu fasaufa, dia akan merasa hisaban yasira, diberikan hisab yang ringan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita saja kalau di rumah anak kita salah, ada di keluarga kita salah, kemudian kita bertanya, ini siapa yang memberantakan barang? Ini siapa yang bekas makan tidak dirapihkan? Ini gayung ada di lantai tidak dirapikan dan lain sebagainya. Maka kita akan bertanya kepada anak kita,
kepada keluarga kita, kita pun akan bertanya, ini siapa yang melakukannya? Sedangkan nanti di yaumul qiyamah kata Allah Subhanahu wa taala, fasaufa hisaban yasira. Maka orang yang diberikan buku catatan amal kebaikannya hisaban yasira akan dihisab dengan hisaban yang sangat mudah. Kita saja mau kuliah anak kita, persyaratannya banyak. Kita saja mau melamar pekerjaan, persyaratannya banyak. Seolah-olah kita diinterogasi dan lain sebagainya, susah. Hisabnya di dunia itu sangat berat. Apalagi nanti di akhirat ketika kita dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Maka beruntunglah jamaah sekalian, orang yang senantiasa diberikan catatan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tamsilan yamin, tangan kanan itu dengan hisaban yang mudah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menafsirkan itu, ada malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad SAW tentang bagaimana hisab manusia itu. Sehingga kata malaikat Jibril, faqala Jibril, maka malaikat Jibril berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, isma syi'ta, silakan engkau Muhammad, kepada Nabi Muhammad SAW, isma syi'ta, berbuat sesukamu, silakan, mau sholat atau tidak, kalau dibahasakan kita, mau zakat atau tidak, begitu, mau infak atau tidak, mau qiyamul lail atau tidak, mau tilawah Al-Quran atau tidak, isma syita. Kata orang Sunda mah kumaha maneh, ya. Jadi kalau orang sudah kumaha maneh berarti karep sorangan, kata orang Sunda. Jadi isma syita, silakan engkau Muhammad, isma syita, berbuat sesukamu, fa innaka mayitun, dan ingat Muhammad, suatu saat engkau akan mati. Nabi Muhammad SAW akan meninggal. Apalagi kita Bapak Ibu jamaah rahimakumullah yang banyak dosa, berbuat sesuka hati, hisabnya luar biasa. Nanti di yaumul qiyamah paling berat itu adalah sebagai kepala rumah tangga yang tidak bisa memberikan amanah yang terbaik untuk keluarganya. Makanya tadi ketika malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, isma syita, silakan engkau berbuat sesukamu, silakan. Ya, kalau kita selaku umatnya mau berbuat apa saja, sungguh berat hisabnya di yaumul qiyamah. Apalagi jajaran-jajaran kita yang sholat aja telat, yang tilawah aja jarang, yang sedekah pun juga jarang. Apalagi berbakti kepada kedua orang tua, infak zakat jauh kita mah. Ya, makanya ketika malaikat Jibril menafsirkan tadi, ketika ada malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad SAW, isma syita, hei Muhammad, silahkan engkau berbuat apapun juga, karena nanti ada perhitungannya. Fa innaka mayitun, karena sesungguhnya engkau Muhammad akan mati di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak ada yang abadi Pak. Jadi kalau seseorang dihisab di dunia, pertanyaan ini diinterogasi, ada audit dan lain sebagainya, berat, memang berat. Tetapi yang terberat itu adalah audit hisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jamaah Darut Tauhid yang senantiasa mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita mah tidak hidup semau gua. Ya, kita hidup berdasarkan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika Allah menjemput dengan jemputan yang terbaik, kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah dan ada dalam kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua kata malaikat Jibril, ya Muhammad, hai Muhammad, selain isma syita fa innaka mayitun, maka kata-kata yang kedua kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, wahbib ma syita, hei Muhammad, cintai saja yang apa engkau cintai, apa saja silakan bebas. Kalau dibahasakan kita, ditafsirkan begitu, kita mungkin cinta anak, cinta istri, cinta keluarga, cinta harta, cinta tahta, cinta jabatan, cinta kedudukan, cinta wanita. Kita mah banyak cintanya. Bahkan kalau kita orang yang senantiasa suka makan, mungkin kita cintanya hanya untuk makanan saja. Pergi ke kota A mencicipi makanan, pergi ke daerah itu tujuannya hanya untuk makan pelisiran dan lain sebagainya. Kalau kita mah cintanya banyak. Maka ketika seseorang sudah disibukkan dengan cinta dunia, maka ada keterangan yang mengatakan orang tersebut adalah hubbud dunya. Orang itu sudah cinta dunia.
wa kahrahatul maut, dan orang tersebut takut mati. Sedangkan tadi kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, isma' syita fa innaka mayitun. Hei Muhammad, silakan engkau berbuat apapun juga karena sesungguhnya engkau akan mati. Dan yang kedua, ya Muhammad, hei Muhammad, wahbib masyita, cintai saja apa yang engkau cintai. Nabi Muhammad sebagai basyarun, manusia biasa, mencintai istrinya, mencintai keluarganya, cinta. Tetapi kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, fa innaka mufarikun, karena sesungguhnya engkau, orang-orang yang engkau cintai, hartamu, tahtamu, istrimu, anakmu, kedudukan, jabatanmu, itu hisabnya berat. Fa innaka mufarikun, karena sesungguhnya itu akan meninggalkan engkau, akan berpisah dengan engkau. Makanya pelajaran yang terbaik dari Rasulullah SAW, ketika seseorang diberikan harta, pangkat, jabatan, kedudukan yang terhormat secara duniawi, maka kita harus ingat bahwa suatu saat kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hisaban yang banyak. Kenapa? Karena orang itu memiliki hal-hal yang lebih dari orang lain, sehingga hisabannya sungguh berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak bisa mentasyarufkannya, membelanjakannya, mengamalkannya, menginfakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka wahbib masyita, silakan cintai. Pasangan engkau boleh mencintainya, anakmu boleh engkau cintai. Fa innaka mufarikun, maka sesungguhnya itu akan meninggalkan engkau, akan berpisah. Dulu masih ada mama, sekarang sudah tiada. Oh, dulu mah masih ada bunda, ayah di rumah, sekarang sudah tiada. Dulu mah masih ada si dede, si kakak, sekarang mah sudah tiada ada. Fa innaka mufarikun, semuanya itu akan meninggalkan kita. Dunia akan meninggalkan. Kalau diumpamakan, kita yang akan meninggalkannya atau orang lain yang akan meninggalkan kita. Makanya ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW, wahbib masyita fa innaka mufarikun. Hei Muhammad, cintai saja apa yang engkau cintai sesuka hatimu. Tetapi fa innaka mufarikun, maka sesungguhnya itu akan meninggalkanmu, akan berpisah. Kalaupun engkau masih ada, mungkin itu sudah tiada. Kalaupun sebaliknya ini masih tiada, engkau sudah tiada. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menghisab setiap amalan manusia di yaumul qiyamah. Yang ketiga, ya Muhammad, wahai Muhammad, kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, selain isma' syita fa innaka mayitun, wa habib ma syita fa innaka mufarikun. Dan yang ketiga kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kita sudah hidup semau gua bahasanya, kemudian kita mencintai apa yang kita cintai berlebih-lebihan, maka yang ketiganya kita harus tahu diri. Sebagaimana hisabnya itu adalah sungguh besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi di dalam Al-Qur'an, fa amman utiya kitabahu biyamini fasaufa yuhasabu hisabai yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Bahkan dikatakan orang itu akan dikembalikan kepada ahlinya. Ditafsirkan di sana adalah ahli keluarganya itu adalah sama-sama orang yang beriman. Ketika orang-orang itu beriman bersama-sama, mencari nafkah, mencari kehidupan, mencari ilmu, mencari derajat yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah hisabnya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan sebaliknya kata Allah Subhanahu wa taala, wa amman utiya kitabahu wara'a dhahri, ketika orang itu diumpamakan kata Allah Subhanahu wa taala diberikan catatan amalnya di sebelah kiri atau wara'a dhahri itu di belakang. Catatan amalnya diberikan dari arah belakang. Ketika tadi memberi kita dari tangan kanan, ada orangnya di depan, mudah orang itu menerima. Tapi kalau diberikan dari arah belakang, maka kita susah untuk menerima catatan amal tersebut. Itulah perumpamaan orang-orang yang nanti di yaumul qiyamah sulit hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya pembahasan di tema kali ini adalah amalan yang bisa meringankan hisab kita. Apa saja resep dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, resepnya apa? Ternyata kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selain di dalam Al-Qur'an surat Al-Insyiqaq boleh dibaca dari ayat
6 sampai ayat 13 itu berkaitan tentang hisaban manusia. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Abu Hurairah, salasun man kunna fihi, salasun ada 3, apabila ada 3 perkara tersebut pada seseorang, yakinlah kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fa inna hisaballahu, maka sesungguhnya Allah akan menghisab hisaban yasiro, dengan hisab yang termudah, dan bukan mendapatkan jaminan hisaban yang gampang, yang mudah, yang ringan. Ternyata kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diteruskan di dalam hadisnya, wa adkhalahul jannah, orang tersebut akan masuk surga. Siapa coba di antara jamaah sekalian yang tidak mau masuk surga? Saya, bapak, ibu, semuanya jamaah Darut Tauhid yang ada hadir di majelis ini pasti semuanya ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tidak mau masuk surga? Semua yakin pasti ingin masuk surga. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah semuanya pasti semuanya menginginkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kuncinya 3, kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salasun man kunna fihi hisaballahu hisaban yasira wa adkhalahul jannah. Yang pertama, amalan yang bisa meringankan hisab kita ketika kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dipanggil berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, irji'i, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Resepnya 1, ketika engkau ingin mendapatkan hisaban, ketika engkau hidup di dunia sekian tahun, istrimu sekian tahun, keluargamu sekian tahun, ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka supaya ringan hisabnya, mudah perhitungannya di hadapan Allah, tidak berbelit-belit, dan kita akan langsung masuk ke dalam surga. Kata Nabi yang pertama, tu'ti man haramaka. Tu'ti itu adalah memberi, haramaka kepada orang yang menghalangi kita, atau sebaliknya orang yang tidak pernah memberi kepada kita. Kalau orang berbuat baik kepada kita, kemudian orang itu membayar atau membalas kebaikan kepada kita, itu sudah biasa. Kalau misalkan bapak memberikan makanan kepada tetangga, pas kemarin hari raya Idul Fitri, apa itu jajab makanan kata orang Sunda, nganterkeun rantang kata orang Sunda, ya, memberikan makanan ketika memberikan hidangan kepada tetangga saudara yang ada di lingkungan tempat tinggal, maka itu adalah ketika tetangga kita membalas kebaikan, mengirim lagi makanan, maka itu hal yang biasa. Tetapi hal yang luar biasa kata baginda Rasulullah SAW dan akan meringankan hisab kita di yaumul qiyamah nanti adalah tu'ti man haramaka. Kalau kita memberi, orang membalas itu biasa. Tetapi yang terhebat, yang terbaik kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tu'ti man haramaka. Engkau memberi kepada orang yang belum pernah membalas atau memberi kepada engkau. Itu yang terhebat. Makanya ketika ada orang yang memberi, aduh hatur nuhun, terima kasih, thank you, dan lain sebagainya, itu biasa. Tapi engkau yang terhebat kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, engkau beri kepada orang yang berbuat dolim kepada engkau. Bawakan makanan, bawakan buah, bawakan roti ataupun apa, datang ke rumahnya, tok tok tok, assalamualaikum, assalamualaikum, sampai 3 bisalasin 3 kali. Kalau tetamunya itu tidak menjawab, tuan rumahnya, kita kembali ke rumah. Tapi kalau menjawab ada assalamualaikum, silaturahmi kepada orang yang belum pernah memberi kepada kita. Itu adalah amalan yang bisa memudahkan hisab kita di yaumul qiyamah. Kalau kita bertengkar dengan tetangga, dengan saudara, dengan keluarga, bawakan makanan kesukaannya, bawakan minuman yang dia sukai, bawakan hadiah dan lain sebagainya. Itu yang terhebat. Ketika orang itu nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis riwayat Imam Hakim, maka orang tersebut akan dimudahkan hisabnya di yaumul qiyamah. Coba Pak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pengajaran yang terbaik kepada kita. Kita mah sholatnya lalai, puasanya juga belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang termulia memberikan akhlakul karimah, contoh yang terbaik kepada kita dengan cara memberi kepada orang yang belum pernah memberi kebaikan kepada engkau. Itu adalah orang yang terhebat. Dan nanti ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu akan dihisab dengan hisab yang mudah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, amalan yang bisa memberikan kemudahan hisab kita ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wa ta'fu amman dolamaka, engkau memberi maaf kepada orang yang telah berbuat dolim kepada engkau. Kalau kita berbuat dolim kepada orang lain, kemudian orang lain membalas kedoliman kepada kita, itu sami mawon kata orang Sunda, satu-satu, sama-sama, tidak ada bedanya. Sedangkan kata Nabi, kalau engkau ingin dipermudah hisabnya baik di dunia ataupun di akhirat, maka wa'fu amman dolamaka, maafkan, ikhlaskan, ridhokan orang yang telah berbuat dolim kepada engkau. Pak, ini mas selalu mengganggu saya. Pak, ini mas selalu menzalimi saya. Ustadz, ini mas selalu menghalang-halangi orang lain berbuat baik. Biarkan. Yang penting tidak kita berbuat dolim kepada mereka. Maka yang terbaik, yang terdebes, kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi menyampaikan adalah wa'fu amman dolamaka. Udah maafkan. Ketika kita sudah memaafkan, maka hati kita menjadi lapang. Kalau hati sudah menjadi lapang, kebahagiaan, ketenangan, ketentraman binuril hidayah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan prinsipnya ketika orang sudah memberi itu bahagia. Tidak ada orang yang ketika memberi dia itu sakit, bahkan tidak enak, begitu nyesek di dalam hatinya. Yakin ketika orang itu memberi kebaikan, hatinya akan bahagia. Dan salah satu kebaikan, kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang lain disampaikan, apabila engkau masih merasa bahagia ketika engkau berbuat kebaikan, berarti imanmu ada di sana. Tapi kalau kita berbuat maksiat, masa merasa senang, merasa bahagia, naudzubillah, berarti iman kita sedang turun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan cara wa'fu amman dolamaka tadi, ketika kita memaafkan orang yang berbuat salah, ketika kita memaafkan orang yang berbuat dolim kepada kita, yang mengganggu kita, yang menghalang-halangi kita, bahkan menzolimi sesama muslim, sudah kita maafkan. Kita berlapang dada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah dimaafkan, insya Allah ketika kita pada saatnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan dihisab dengan hisab yang mudah dan masuk ke dalam surga. Duh, bahagia kalau kita bisa seperti itu. Begitu ada istri di rumah ketika salah, tadi juga ada keterangannya yang menyampaikan fa'fu amman dolamaka, udahlah dimaafkan saja mama. Oh, si papa salah, fa'fu, udah aja maafkan. Oh, si adek ternyata bandel, si kakak bandel, udah fa'fu, maafkan saja. Karena orang berlapang dada, hatinya luas, wasi'un fi qalbi, pada hakikatnya dia sudah besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang berlapang dada. Makanya orang itu merasa sakit karena tidak mau memaafkan. Sedikit-sedikit hati, sedikit-sedikit hati. Secara manusiawi betul. Ketika ada orang yang menyakiti kepada kita, mungkin kita berpikir, si fulan berbuat dolim kepada saya sakit hati. Tapi yang terbaik, kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya hisab kita mudah di hadapan Allah, yaitu adalah fa'fu amman dolamaka. Maafkan, ridhokan, ikhlaskan orang yang telah berbuat dolim kepada kita. Baik disengaja ataupun tidak disengaja, maafkan saja. Supaya kita ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberikan keringanan hisab yang mudah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, jamaah Masjid Darut Tauhid yang sama-sama mencari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, watasil man qata'aka, engkau sambungkan orang yang memutuskan tali persaudaraan atau tali silaturahmi dengan engkau. Suatu ketika ada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan pergi hijrah berperang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Pada saat itu si anak tersebut, si pemuda tersebut diceritakan di dalam hadisnya itu adalah taraktu, dia itu meninggalkan abawaihi, kedua orang tuanya, bibakan. Orang tuanya ditinggalkan, pemuda tersebut akan hijrah membela agama Allah, perang bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa taraktu, kata pemuda tersebut, ya Rasulullah, aku tinggalkan kedua orang tuaku bibakani, dalam keadaan menangis kedua-duanya. Anakku, udah jangan pergi, udah aja rawat mama, rawat aja bapak, jangan pergi, kalau dibahasakan kita. Makanya kata Rasulullah SAW ditanya, apakah engkau masih punya kedua orang tua? Naam ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Taraktu, dan aku tinggalkan abawahi, kedua orang tuaku, bibakani, dalam keadaan menangis. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irji, kata baginda Nabi, udah pulang kamu, jangan ikut aku, bahasa kita. Udah pulang kamu, irji, kembali kepada kedua orang tuamu. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa adhikhuma, dan buatlah mereka tertawa, bahagia, senang, gembira. Artinya tasil itu adalah sil kotoan di dalam hadis yang lain. Engkau sambungkan tali kasih sayang bersama orang tuamu, sebagaimana fa'adhikuma, sebagaimana engkau telah membuat kedua orang tuamu tadi menangis. Udah, irji, kembali kepada kedua orang tuamu. Orang tuamu lebih berhak engkau sayangi, engkau cintai, sambungkan kasih sayang, sambungkan tali silaturahmi, jangan engkau ikut bersama kami, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya resep yang ketiga kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sil manqotoan, sambungkan orang-orang yang telah memutuskan tali persaudaraan. Mungkin di antara kita ada ayah dengan ibu, ada masalah, udah sambungkan saja dengan kebaikan. Bahkan di dalam pengertian oleh para ulama yang dikatakan dengan silatur itu adalah sil, itu adalah menyambungkan ihbatu syai'in hasanatan, satu kebaikan kepada kebaikan yang lainnya. Jadi kalau bapak tadinya putus, ada rantai sepeda putus, ada rantai motor putus, kemudian bapak pergi ke bengkel sepeda dan motor, disambungkan, itu secara bahasa sil, menyambungkan. Ini adalah menyambungkan tali kasih sayang, menyambungkan tali persaudaraan, menyambungkan tali yang tadinya jauh, tidak bertemu selama 3 tahun, ada corona, kita belum pernah silaturahmi, sambungkan, kata baginda Rasulullah SAW, karena sesungguhnya silaturahmi yang putus tadi bisa memberikan kemudahan nanti ketika hisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita sering berpikir, oh kayaknya benar, orang itu berbondong-bondong kemarin ketika ada informasi boleh mudik, orang itu dari penjuru tanah air itu pergi ke daerahnya, pergi ke kampungnya, pergi ke kota, ada yang dari kota ke kampung dan sebaliknya. Salah satunya mungkin tujuannya itu untuk menyambungkan tali silaturahmi. Maka pantas orang yang menyambungkan tali silaturahmi akan dipermudah hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang yang enggan tidak mau bertemu dengan orang tuanya, dengan kerabatnya, dengan keluarganya, dengan saudara dan tetangganya, bahkan dia enggan, menutup diri, maka kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah qati'un, orang tersebut tidak akan masuk surga. Ternyata orang yang memutuskan tali silaturahmi, orang yang memutuskan tali kasih sayang, orang yang memutuskan tali persaudaraan, ternyata kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah qati'un. Orang tersebut itu tidak akan masuk surga. Sungguh rugi. Ketika kita di dunia rugi, banyak musuh, banyak pertentangan, banyak masalah. Ketika kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita malah dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hisaban yang panjang, yang banyak. Kenapa engkau tidak beres nih dengan si fulan? Engkau pernah berbuat dosa, kenapa engkau hisabnya panjang? Yang lain sudah ke surga, kita masih ngantri dihisab, ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pertanyaannya di dalam hadis dijelaskan. Di dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampai menjelaskan orang yang dihisab di yaumul qiyamah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang meringankan tadi 3,
Dijelaskan di dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, ketika orang itu dihisab dikatakan dua, satu orang yang bahagia dan satu orang yang celaka. Di antaranya baginda Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, "Hei para sahabatku, atadarunal muflis? Tahukah engkau siapa orang yang rugi di antara sahabat?" Maka para sahabat pada saat itu berkata, "Ya Rasulullah SAW, al-muflisu, orang yang muflis itu adalah la dirhamu lahu wala mata." Orang yang tidak memiliki harta benda, tidak punya kedudukan, tidak punya jabatan, tidak dihormat di dunia ini, itu adalah orang yang rugi. Bukan itu. Maka kata Rasulullah SAW, fa innal muflis, maka sesungguhnya orang yang rugi itu adalah ya'ti yaumal qiyamah. Menjelaskannya, ya'ti itu adalah datang pada hari kiamat. Ya'ti yaumal qiyamah bisolati wasiyami wazakati. Orang tersebut dihisab, datang kepada Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah dengan membawa amal salat. Kita salat semuanya. Bisolati wasiyami, kita juga puasa. Wazakati, dan kita juga mengeluarkan zakat ketika pada waktunya kita keluarkan. Tetapi kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qad syatama hada. Orang tersebut ternyata tidak selesai urusannya, hisabannya panjang. Wa qad syatama hada, orang tersebut pernah mencela. Wa qadzafa hada, dia pernah mencaci memaki. Bahkan dia pernah wa akala malahada, dia itu pernah memakan harta orang dengan cara yang batil, dengan cara yang haram, tidak ridho orangnya tersebut. Wa syafaqa madama hada, orang tersebut pernah menumpahkan darah, ada yang dibunuh karena harta kedudukan pangkatnya. Bahkan orang tersebut dikatakan di dalam hadis selanjutnya, selain dia menumpahkan darah, maka orang tersebut naudzubillah summa naudzubillah wa dharaba hada, kita mencubit, memukul, menendang orang itu tidak ridho, maka hisabnya sungguh berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan digolongkan menjadi orang-orang yang celaka di hadapan Allah. Pertanyaannya bagaimana? Bahkan kita sudah sholat, kita zakat, kita puasa, kita amal soleh, melakukan amal soleh yang kita mampu, betul. Tetapi kalau hisab yang tadi disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Tirmizi tidak selesai, nauzubillah, hisabnya panjang, akan sulit kita mendapatkan ridho dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Fayu'ta hasanahu, sebaliknya kalau orang tersebut tidak ridho, lanjutan hadisnya, maka kebaikan kita hasanatuhu diberikan kepada orang tersebut. Jadi dosanya kepada kita diberikan, kita amal baik kita untuk orang yang pernah dizalimi oleh kita. Makanya jamaah rahimakumullah yang sama-sama mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dari tadi maghrib sampai dengan isya saat ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, inayah, taufiknya kepada kita supaya kita bisa berintrospeksi diri. Hisab di dunia aja udah ribet, apalagi nanti ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua jamaah Masjid Darut Tauhid hisabnya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.